Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pehabasyadara, jumpa lagi bersama saya Farhan Hawari dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Demam massal yang melanda Aceh menyebabkan pasien Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara membludak. Finalisasi proyek jalan tol Sigli Banda Aceh masih terkendala ganti rugi tanaman warga. Sebuah warung kuliner Jepang di Kabupaten Aceh Tamiang selalu diserbu warga dan viral di media sosial. Demam massal melanda Aceh menyebabkan pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia, Aceh Utara membludak sejak Sabtu lalu. Pasien didominasi penderita tipes, influenza, hingga demam berdarah Dengue DBD. Kondisi ini menyebabkan daya tampung ruang rawat inap di RSUD Cut Mutia penuh. Sebagian pasien terpaksa menjalani perawatan di IGD rumah sakit. Bahkan jumlah pasien yang dirawat di IGD mencapai 18 orang dengan diagnosa demam. Para pasien umumnya berasal dari Aceh Utara, Kota Lok Semawe. Sejak awal Oktober 2025, dalam sehari lebih dari 40 pasien mendapatkan perawatan. Dalam 1 bulan terakhir, pasien dengan keluhan demam mencapai 200 lebih. Mereka mengeluh sakit tipes, influenza, hingga DBD yang umumnya didominasi pasien anak-anak. Ya, jadi hari ini kita juga kasus demam sendiri kita ngerawat selama bulan Oktober tuh hampir 200 kasus demam ya, tapi terdistribusi menjadi 3. Yang paling banyak itu tipes. Tipes dari itu hampir 50% pasien demam itu dirawat dengan diagnosa tipes, ya, baik dewasa maupun anak-anak. Yang kedua influenza batuk demam. Ini juga mungkin didominasi oleh kasus anak-anak, sementara selanjutnya DBD itu kita mungkin selama bulan 10 aja ada merawat hampir 13 kasus DBD. Jumlah pasien demam yang meningkat diperkirakan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu pada musim pancaroba. Kondisi ini dipengaruhi daya tahan tubuh warga kurang baik. Untuk mengantisipasi kekurangan tempat tidur, RSUCM memaksimalkan sistem informasi rujukan. Apabila ruang rawat inap dan IGD penuh, maka pasien disarankan untuk dibawa ke rumah sakit swasta terdekat. Warga diminta agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menggunakan masker saat berada di tengah keramaian, menjaga gizi seimbang, istirahat yang cukup di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu juga sangat perlu. Tim Liputan 6 melaporkan dari Aceh Utara. Suasana hening mendadak tegang saat Algojo melayangkan cambukan ke-100 kepada seorang terdakwa wanita yang terbukti melakukan jarimah zina di Melabuh. Terdakwa yang teridentifikasi dengan inisial N terlihat meradang kesakitan sebelum akhirnya pingsan di depan ratusan warga yang menyaksikan prosesi hukum cambuk di lapangan Teguh Umar depan kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat. 2 pasangan pelaku jarimah masing-masing dengan inisial D dan M, serta Z dan N, dihukum cambuk oleh petugas Wilayatul Hisbah setelah putusan mereka berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Syariah Melabuh. Pasangan pertama terbukti melakukan ikhtilat atau bermesraan dengan lawan jenis non-muhrim, dan masing-masing menerima 21 kali cambukan setelah menjalani masa tahanan. Sementara pasangan kedua terbukti melakukan hubungan badan di luar nikah dan dijatuhi hukuman maksimal 100 kali cambukan.
Petugas medis yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan kepada terdakwa wanita yang tak sadarkan diri sebelum dibawa untuk mendapat perawatan. Pelaksanaan hukum cambuk ini merupakan bagian dari penegakan syariat Islam sesuai Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Pihak kejaksaan menegaskan seluruh terdakwa telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses sesuai Kanun Jinayah Aceh. Ini yaitu dikarenakan cambuk terhadap empat terdakwa, yaitu perkara zina dan perkara itu. Untuk perkara zina itu 100 kali cambuk, masing-masing 100 kali cambuk. Dan untuk perkara ikhtilas, setelah potong masa tahanan, masing-masing 21 kali cambuk. Oh iya, sudah. Itu tadi yang terakhir Pak, sempat pingsan, itu bagaimana kondisinya Pak? Nah itu memang mungkin karena stres, tapi awalnya sudah kita lakukan pemeriksaan kedokteran di dokter bahwa sehat jasmaninya untuk dicambuk. Nah, tapi pada saat pelaksanaannya mungkin karena capaian dan stres itu yang menyebabkan dia yang ke 100 ya. Sepanjang tahun ini, Kejaksaan Negeri Aceh Barat bersama Mahkamah Syariah dan Wilayatul Hizbah telah melaksanakan sejumlah eksekusi hukum cambuk sebagai upaya penegakan syariat Islam di wilayah Melabuh dan sekitarnya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Ini sudah dikerjakan, Pak. Jadi nanti setelah itu Pembangunan Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji Selimom kembali terganjal. Kali ini kendala terjadi pada proses ganti rugi tanaman dan tanah warga yang belum tuntas hingga saat ini. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menemukan langsung sejumlah persoalan saat memimpin rapat percepatan pembangunan di kantor Gubernur Aceh Kamis 30 Oktober lalu. Menurutnya ada 22 bidang tanah yang masih terkait penilaian nilai tanam tumbuh, serta 17 bidang lahan lain yang belum mencapai kesepakatan ganti rugi. Sejumlah warga juga mengeluh karena pembayaran ganti rugi tanaman yang sudah disetujui belum kunjung dilaksanakan. Bahkan ada yang meminta peninjauan ulang terhadap nilai ganti rugi yang dinilai terlalu rendah berkisar antara 7 hingga Rp17.000 per meter. Tadi ada 200 sekian bidang tanah yang tadi bermasalah 116, tapi dari 116 ada 99 yang sudah setuju. Jadi semakin sedikit. Tapi hari ini keputusan kita begini ini selesai, semua harus diselesaikan. Jadi supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Itu aja. Kalau ini selesai berarti 2026 udah bisa dioperasikan? Ya pasti. Harapan kami ya bukan 2026, segera agar bisa dioperasikan. Pemerintah Aceh juga akan memastikan seluruh proses penilaian dan pembayaran dilakukan secara transparan dan adil dan meminta semua pihak terkait termasuk Badan Pertanahan Nasional dan kontraktor segera menyelesaikan proses administrasi agar pembangunan tol dapat berjalan tanpa hambatan. Jalan tol Seksi 1 Padang Tiji Selimom merupakan bagian penting dari ruas Sigli Banda Aceh yang diharapkan meningkatkan akses ekonomi dan mobilitas warga. Namun hingga kini proyek tersebut belum bisa beroperasi selama masalah ganti rugi belum tuntas. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Di Bokandar Pasar yang belum selesai karena lahan tadi. Cadangan beras pemerintah Hendriansyah kepada saudara Hendrian. Di tengah harga bahan pokok yang masih berfluktuasi, pemerintah melalui Perumbulok Kantor Wilayah Aceh mulai menyalurkan bantuan pangan untuk bulan Oktober dan November. Lebih dari 1,5 juta keluarga di Aceh kembali menerima beras dan minyak goreng sebagai bantuan penopang ketahanan pangan. Penyaluran dimulai dari Kota Banda Aceh dengan total 530.000 lebih penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap keluarga mendapatkan 2 sak beras atau setara 20 kg dan 4 liter minyak goreng. Penyaluran bantuan ini bukan sekadar rutinitas, tapi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan dan inflasi di daerah. Pimpinan Bulog Aceh Ihsan menyebutkan, total bantuan yang digelontorkan untuk Provinsi Aceh mencapai 10,6 ribu ton beras
dan 2,1 juta liter minyak goreng untuk 2 bulan alokasi. Namun jumlah penerima bantuan dalam alokasi terbaru ini mengalami penurunan sekitar 13.800 penerima dari sebelumnya 544.000 pada periode Juni hingga Juli. Penurunan tersebut terjadi setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima secara nasional. Seluruh Aceh itu 53.682 PBP. Ya, berasnya sekitar 10.600-an. Ada kurang sekitar 100-an ton untuk seluruh Aceh ya, untuk seluruh Aceh. Dan penurunan ini bukan di Aceh saja, tapi di seluruh Indonesia penurunan semuanya ada. Ya, ada penurunannya. Jadi bukan kita aja yang turun. Tadi seperti yang Ibu Wali Kota sampaikan, mungkin ada kaitannya dengan sensusnya BPS, ada penurunan tingkat kemiskinan. Ya, kita upayakan semaksimal mungkin sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik. Pertama, terima kasih kan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Kalau bisa berjalan berlanjut, ya mengurangi bebannya. Ya. Penyaluran bantuan pangan ini dipastikan tepat sasaran agar masyarakat berdaya dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan, tapi mampu bertahan saat harga kebutuhan pokok bergerak naik. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.